Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Bengkulu, Pak Kapolda, Pak Danjen, Pak Dantanang, Pak Sesda beserta pimpinan UPD lingkup pemerintah Bengkulu, Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman awal media baik cetak maupun elektronik, dan media online yang kami hormati. Pagi ini sengaja kami mengumpulkan teman-teman media setelah kita berupaya semaksimal mungkin melakukan berbagai tindakan untuk bagaimana COVID-19 tidak masuk ke wilayah Bengkulu dan masyarakat Bengkulu satu pun jangan sampai ada yang terinfeksi dengan wabah COVID-19. Tadi malam kita mendapatkan hasil laboratorium yang sungguh sangat membuat hati kita semua berkesimpulan. Usaha ikhtiar yang sudah kita lakukan secara luar biasa, secara bersama-sama ini, ternyata Provinsi Bengkulu akhirnya tadi malam satu pasien suspek COVID-19 berdasarkan hasil laboratorium pemeriksaan dari Palembang, spesimen yang kita kirim pada tanggal 26 Maret yang lalu. Sekali lagi jawabannya tadi malam kita dapatkan, ternyata yang bersangkutan positif COVID-19. Dengan demikian pada saat ini mulai hari ini tanggal 31 Maret 2020 kita menyatakan posisi Bengkulu berubah statusnya dari siaga menjadi darurat penanganan COVID-19. Adapun kronologis kejadian, pasien yang dengan inisial NS 50 tahun adalah warga Lampung Selatan yang datang ke Bengkulu naik bis Putra Rafflesia pada tanggal 5 Maret yang lalu. Yang bersangkutan tinggal bersama rombongan jamaah tabligh di Masjid Agung At-Taqwa, Kota Bengkulu, lebih kurang 2 minggu. Setelah itu ada gejala sakit, sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit Kota Bengkulu. Baru pada tanggal 24 Maret dirujuk ke rumah sakit M. Yunus. Dan tadi malam sekali lagi kita dapatkan hasil labnya, karena sesuai prosedur ketika dikirim ke rumah sakit rujukan, kita ambil spesimen, kita kirim ke laboratorium yang ditunjuk, tadi malam positif. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi tadi pukul 7.30 yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya langkah-langkah yang kita ambil dan administratif Kota Bengkulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meminta dukungan pihak kepolisian untuk segera mengisolasi, memasang polis lain di Masjid Agung At-Taqwa Bengkulu. Jamaah tabligh andai masih ada di dalamnya tidak boleh keluar. Dan jamaah di sekitarnya untuk sementara waktu tidak boleh masuk ke dalam lingkungan masjid. Dalam waktu yang bersamaan, kami juga minta kepada tim gugus tugas Kota Bengkulu untuk melakukan penelusuran pihak-pihak orang-orang yang pernah berinteraksi dengan almarhum, mulai dari bis Rafflesia ketika datang ke Bengkulu, di lingkungan jamaah Masjid At-Taqwa Agung, Masjid Agung At-Taqwa Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 2 minggu, sampai lapis kedua ketiga yang pernah berinteraksi, sekali lagi harus ditelusuri. Demikian juga yang berinteraksi ketika perawatan di rumah sakit Kota Bengkulu, para petugas kesehatan, para karyawan, mungkin supir angkot dan seterusnya, alat transportasi yang digunakan, semua disisir, semua ditelusuri. Maka gugus tugas Kota Bengkulu memastikan berapa jumlah orang yang pernah kontak dan berinteraksi dengan almarhum dipastikan diisolasi di tempat tertentu. Langkah kedua, yang terpisah dengan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada yang berlaku umum, apalagi fasilitas-fasilitas umum. Silakan tentukan dengan kota dan diurus, ya. Semua warga kota yang berinteraksi dengan almarhum.
Kemudian yang keempat, lakukan rapid test bersamaan pada waktu isolasi dengan orang-orang yang sekali lagi berinteraksi mulai dari Putra Ralvesia lebih kurang 2 minggu berjamaah di Masjid Agung Taqwa, perawatan ketika di M Yunus, karena ketika di rumah sakit Kota Bengkulu, karena ketika di rumah sakit M Yunus SOP penanganannya sudah standar sampai meninggal pagi tadi. Sehingga kita yakinkan ketika mulai masuk wilayah M Yunus Bengkulu, kuman itu sudah bisa diputus. Karena penanganannya sekali lagi sudah menggunakan standar SOP suspek COVID-19 sebagai wabah penyakit menular. Sampai pagi ini yang terakhir, kita melakukan penanganan jenazah sudah mengikuti standar ya, protokol kesehatan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah baku. Maka dari itu juga kami minta kepada Kota Bengkulu dalam hal ini wali kota untuk menentukan lokasi pemakaman, menghubungi pihak keluarga almarhum untuk memastikan sekali lagi semua mandat protokol kesehatan itu bisa dipatuhi dengan baik. Karena kita cuma satu kesimpulannya, saya ingin memutus mata rantai ini. Jangan sampai ya warga Lampung Selatan yang datang ke Bengkulu ini justru menjadi sumber penyebaran